struktur aljabar. Pada pertemuan kali ini kita akan langsung membahas definisi grup dan beberapa contoh yang akan kita lihat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas berbagai instrumen atau instrumen-instrumen prasyarat untuk mempelajari, untuk bisa memahami dengan baik pelajaran kita tentang struktur yang akan kita pelajari, struktur yang berupa struktur aljabar yang dalam hal ini untuk pertama kita akan belajar struktur yang disebut dengan grup. Di video yang saya sudah tautkan di LMS itu video saya untuk membahas terkait dengan operasi biner. Jadi intinya adalah bahwa operasi biner itu adalah suatu fungsi atau suatu pemetaan, ya. Jadi kalau mengatakan operasi biner dari dalam suatu himpunan A, itu artinya pemetaan dari suatu himpunan A, dari himpunan A cross A, ya, sekalian A dengan A ke suatu himpunan B, ya, asalkan B itu memuat A di dalamnya, ya. Di sana juga sudah kita membahas beberapa sifat terkait dengan operasi biner dalam A, dan juga ada beberapa contoh yang semestinya kalian sudah pahami, ya. Oke. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas itu tentang grup. Sebentar ya. Oke ya. Nah, kita akan membahas tentang grup, ya. Kelihatan enggak? Dari kuliah udah ngeblok, tapi kan itu tidak. Iya, iya Pak. Kelihatan, kelihatan ya? Iya Pak. Tidak, Pak. Oke. Tidak kelihatan? Ya. Jadi sekarang kita akan belajar tentang pengertian grup atau definisi grup. Ya. Oke ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Tidak Pak, tulisannya enggak kelihatan. Apanya? Gimana? Apanya tidak kelihatan? Tulisannya, Pak. Tulisannya tidak kelihatan. Iya Pak.
Masih tidak kelihatan definisi grup? Masih tidak kelihatan? Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Pak. Iya, Pak. Belum kelihatan, Pak. Tulis saya belum kelihatan. Belum, Pak. Belum, Pak. Sekarang Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oh, sudah nih, Pak. Udah kelihatan. Aman. ini tidak kelihatan. Tidak, Pak. Kalau Ini tidak, Pak. Hah? Yang tadi. Satu lagi. Saya sarapan jam 11. Saya jam 11. Ini kelihatan apa tidak? Tidak, Pak. Salah lagi. Sarikam sih. Sarikam bukan dari air dari awal dari awal ke akhir. Saya kirimkan dengan teman pas sumpahin saja. Nah, kelihatan belum? Kelihatan, Pak. yang mana, Di? Terlihat, Pak. Pak Samsir lagi. Metode penelitian. Kelihatan apa tidak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Coba dimatikan dulu kalian punya ini yang ribut itu. Anwar Januar. Anwar Januar ribut. Anwar Januar ini ribut. Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, kelihatan. Oke, kita nanti akan bicara tentang grup ya. Jadi grup itu adalah sebuah struktur aljabar yang paling pertama kita pelajari di aljabar ya. Karena dia adalah struktur yang paling sederhana. Ingat bahwa ketika kita bicara tentang himpunan, bicara tentang fungsi, kita belum bicara tentang struktur ya. Nah, apa itu struktur ya? Kalau kita bicara grup, nah ini itu. Oke ya. Kita misalkan ya. Misalkan kita punya suatu himpunan tak kosong ya. G tak kosong. Lihat ya, tak kosong. Yang dilengkapi dengan operasi biner. Oke, yang dilengkapi dengan operasi biner. Ya, katakan di sini operasi titik ya, titik. Ya. Ya, operasi ini titik. G dengan operasi titik ini boleh kita tulis disebut grup jika memenuhi
Pertama, oke ya. Pertama, memenuhi sifat tertutup. Jadi operasinya memenuhi sifat tertutup dalam atau operasinya tertutup dalam G. Operasi operasinya tertutup dalam G. Ya. Dalam artian bahwa yakni ya A titik B sama adalah merupakan unsur di G untuk setiap A, B, di G. Yang pertama ya. Yang kedua, operasi titik itu tadi memenuhi sifat asosiatif. Ya. Yang kedua adalah untuk setiap A, B, C, di G berlaku A dioperasikan dengan hasil operasi B dan C sama dengan A, C. Itu. Nah, ini disebut bahwa di dalam operasi di dalam G memenuhi sifat asosiatif. Ini. Yang ketiga dalam G dengan operasi titik ini ya dalam G atau G memuat unsur identitas atau G memiliki unsur identitas. Di dalam G terdapat unsur identitas. Atau dengan kata lain gitu ya. Unsur identitas kita simbol dengan E. Apa sifat dari E? Ya, karakteristik dari unsur identitas yang memiliki sifat A dioperasikan dengan E sama dengan A sama dengan E dioperasikan dengan A. Ini berlaku untuk setiap A di G. Ya, jadi ini disebut sifat adanya unsur identitas. Ini dijelaskan, saya sudah jelaskan di video ya. Kalau operasinya itu memenuhi sifat ini, maka ya harus di dalam G itu ada unsur identitas. Cirinya atau karakteristiknya adalah kalau dioperasikan dengan sembarang bilangan di G, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Ya, bilangan. Jadi A dioperasikan dengan E sama dengan A sama dengan E dioperasikan dengan A. K yang keempat, ya, bahwa setiap unsur dalam G memiliki inverse dan inverse-nya itu unsur di G juga. Oke.
Artinya, apa artinya? Bahwa untuk setiap A di G, ya, terdapat unsur di G. Terdapat B di G sedemikian sehingga, ya, jadi ini karakteristik B, ini ciri dari B. Kalau A ini dioperasikan dengan B, menghasilkan unsur identitas, dan sama saja dengan B dioperasikan dengan A. Ya. B ini disebut inverse dari A dan simbol A pangkat min 1. Pangkat min 1 itu bukan A. Tapi bukan A dibaca A pangkat min 1, tapi dibaca inverse dari A. Ya. Oke ya. Jadi kalau memenuhi 4 sifat ini, kita punya G tadi himpunan tak kosong, ada operasi binernya titik, maka dan memenuhi 4 sifat ini, maka G itu dengan operasi tadi membentuk sebuah struktur yang disebut dengan grup. Oke ya. Ya. Jika G dengan operasi titik tadi juga memenuhi sifat bahwa A sama dengan B dioperasikan dengan A, untuk setiap A, B di G, maka G disebut grup komutatif atau grup abelian atau abelian grup. Ya, sifat ini disebut dengan sifat komutatif. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke. Kita lanjut sebentar sedikit baru kita istirahat ya. Nah, kalau kita mempunyai G itu grup, ingat ya, kalau G itu grup maka di dalamnya pasti ada operasi biner. Nah selanjutnya ini operasi binernya lagi kita tulis. Saya ingin ya selanjutnya kita akan berbicara membatasi ya, kita membatasi ya operasi biner operasi biner katakan titik dari G cross G ke G saja ya, kita batasi diri. Artinya apa? Kalau kita mengatakan G itu grup dan operasi biner, maka kita akan memandang G itu sudah bersifat operasi sudah bersifat tertutup ya, sehingga nanti operasi tertutupnya bisa kita eliminasi atau kita anggap bahwa operasi, kalau kita mengatakan operasi maka pasti sudah
bersifat tertutup. Ya. Nah, yang paling penting yang juga yang harus kita perhatikan adalah oke ya. Misalkan G group. Oke. G group ini artinya di sana ada operasi titik ini ya. Maka banyaknya unsur dalam G disebut orde G dan dituliskan ya orde G. Kalau banyak unsurnya berhingga disebut ordenya berhingga. Ya. Jika banyak unsur dari G itu berhingga atau biasa ditulis orde G. Nah, maka grupnya disebut grup G disebut grup berhingga. Jika tidak ya, maka G disebut grup tak berhingga. Ya, nih. Jadi orde ini ditulis seperti ini, orde G. Oke, nanti kita akan lanjutkan dengan beberapa contoh tentang grup. Ya, saya tuliskan ya. Contoh-contoh atau grup. Ya, tentu banyak sekali contoh yang sudah kita miliki sebenarnya. Ya, misalkan kita punya himpunan bilangan bulat, lalu operasinya operasi penjumlahan. Ya, itu kita sudah secara trivial atau secara langsung kita bisa memiliki grup di situ karena penjumlahan dua bilangan bulat juga hasilnya bilangan bulat, kemudian penjumlahan bilangan bulat memiliki sifat asosiatif, lalu di sana ada unsur identitas yaitu 0, kemudian setiap unsurnya punya inverse tentu ya. Kalau bilangan bulatnya 2 maka inversenya adalah negatif 2. Kalau bilangan bulatnya A, maka inversenya adalah negatif A, dan seterusnya. Bahkan itu juga merupakan grup komutatif, karena sifat komutatif penjumlahan juga dipenuhi. Oke, untuk sementara kita istirahat dulu ya. Sambil kita istirahat sholat, nanti kita lanjutkan insya Allah ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai kepada pengertian atau definisi grup ya. Ini kelihatan enggak ini? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke.
Jadi grup tadi itu adalah yang pertama kita harus mempunyai himpunan tak kosong. Kemudian ada operasi biner di dalam himpunan tadi. Di sini kita punya adalah himpunan G. Ya, operasinya operasi titik gitu ya. Kita sebut dengan operasi perkalian atau operasi kali. Tapi dalam artian operasi perkalian yang umum, bukan yang khusus. Ya. Nah, saya ulangi lagi bahwa pertama kita harus memiliki sebuah himpunan yang tak kosong. Dalam hal ini kita punya G tak kosong. Lalu kemudian ada operasi biner, ya, operasi perkalian di dalam G. Nah, G itu dengan operasi tadi akan membentuk grup jika memenuhi 4 sifat. Satu, operasinya bersifat tertutup. Artinya apa? Setiap dua unsur di dalam G kalau dioperasikan akan menghasilkan unsur di G itu sendiri. Kemudian yang kedua, operasi tadi memenuhi sifat asosiatif. Kemudian yang ketiga, bahwa di dalam G itu terdapat unsur identitas. Atau dengan operasi tadi, operasi perkalian tadi, G itu memiliki unsur identitas. Di sini disimbol dengan E. Simbol dengan E. Kemudian yang keempat, bahwa syarat yang keempat adalah setiap unsur dalam G memiliki inverse. Di dalam G juga. Ya, jadi memiliki inverse. Sifatnya, sifat unsur inverse dari A adalah kalau dikalikan dengan A menghasilkan unsur identitas baik dikalikan dari kiri maupun dari kanan. B itu nanti disimbol sebagai A pangkat min 1. Ini dibaca A inverse. Kemudian yang berikut, kalau G operasi, kalau kita misalnya punya grup G, ya, G itu dikatakan dia sebagai grup komutatif atau grup abelian kalau memenuhi operasinya memenuhi sifat komutatif. Oke, sekarang kita lihat beberapa contoh dari, banyak sekali referensi atau buku yang bisa kalian baca, bahkan video banyak ya. Tapi perhatikan bagaimana cara menunjukkan sebuah himpunan dengan operasi yang dilengkapi di dalamnya itu membentuk sebuah grup. Oke. Tadi saya sudah menyebutkan beberapa operasi, misalnya operasi penjumlahan pada bilangan bulat, himpunan bilangan bulat. Itu akan, saya tuliskan saja ya. Contoh yang pertama, himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Operasi tambah ya. Ini operasi tambah betulan ini. Benaran maksudnya. Bahwa 2 tambah 3 sama dengan 5 ini fakta di sini ya. Di contoh ini maksudnya. Jadi bukan tambah dalam arti yang lain bukan. Tapi tambah memang. Ya, ini bisa kita pahami ya. Bahwa operasi penjumlahan di dalam himpunan bilangan bulat itu bersifat tertutup. Kenapa tertutup? Karena penjumlahan 2 bilangan bulat itu pasti menghasilkan juga bilangan bulat. Tuh. Kemudian yang kedua, bahwa itu sudah menjadi pengetahuan umum dari sejak dulu bahwa operasi penjumlahan di himpunan bilangan bulat itu memiliki sifat asosiatif. Artinya, kalau A ditambah dengan B tambah C, itu sama saja dengan A ditambah B
lalu ditambahkan dengan C. Itu berlaku untuk semua bilangan bulat. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga bahwa di dalam himpunan operasi penjumlahan di himpunan bulat itu menjadikan 0 sebagai unsur identitas di dalam himpunan bilangan bulat. Ya. Oleh karena itu, di sini dikatakan bahwa di himpunan bilangan bulat memiliki unsur identitas, yaitu 0. Ya. Karena 0 tambah A sama dengan A, sama dengan A tambah 0, itu semua A. Bilangan bulat A. Kemudian yang berikut, sifat yang keempat adalah setiap bilangan bulat A pasti punya inverse. Ya. Inverse-nya apa? Inverse-nya adalah negatif A. Ya, kalau punya 2, itu inverse-nya adalah negatif 2. Kenapa? Karena 2 tambah negatif 2 sama dengan 0. Kemudian apa? Kalau bilangan bulatnya A, maka inverse-nya adalah negatif A. Kenapa? Karena A tambah negatif A itu sama dengan 0. Oke ya. Demikian juga nanti kita punya himpunan bilangan real, operasi penjumlahan. Dengan operasi penjumlahan juga demikian. Operasi bilangan bulat dengan operasi bahkan ini membentuk grup komutatif. Ya. Oke. Contoh nomor 2, himpunan bilangan real. Ya, kita simbol R dengan operasi penjumlahan juga. Ya. Pasti membentuk grup komutatif. Komutatif juga ini. Terus apa lagi? Boleh yang lain? Himpunan bilangan real tentu nanti termasuk himpunan bilangan. Nah, himpunan bilangan rasional juga. Himpunan bilangan rasional. Simbolnya Q dengan operasi penjumlahan juga membentuk grup komutatif. Ya. Komutatif juga nanti grupnya dengan operasi penjumlahan. Ya. Oke. Yang nomor 2 pasti kemudian unsur identitasnya juga 0. Inverse-nya ya. Kalau 2 inverse-nya negatif 2. Kalau super 2 inverse-nya negatif super 2. Oke. Ini berkaitan dengan ini, coba kita lihat. Ya, kita lihat bilangan rasional. Ya. Ini perlu saya perjelas sedikit ini. Mana ya? Q itu apa? Q itu adalah himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan yang dapat dinyatakan sebagai ya A per B, di mana A dan B itu bilangan bulat dan B-nya tidak 0. Ya. Oke. Apakah penjumlahan dua bilangan rasional juga merupakan
bilang rasional. Ya. Oke. Kalau misalnya A1 per B1, kemudian A2 per B2, dua-duanya di Q, ya, berarti atau maka berdasarkan definisi dari penjumlahan, ya, penjumlahan itu didefinisikan mana ini? Ya, kemudian didefinisikan A1 per B1 tambah A2 per B2 sama dengan 1 B2 tambah A2 B1 per B1 B2. Oke. Perhatikan bahwa ya, perhatikan A1 B1 A2 B2 itu adalah himpunan bilangan-bilangan bulat. Ya. Bilangan-bilangan bulat. B1 tidak 0, B2 juga tidak 0. Nah, kan pertanyaannya apakah A1 B1 tambah A2 B2, ya. Oke. Pertanyaannya adalah, sebentar ya, sebentar. Saya hapus dulu. Oke, ini didefinisikan seperti ini ya. Definisikan. Nah, karena ini A1, A2, B1, B2 bilangan-bilangan bulat, maka ini adalah bilangan-bilangan bulat. Perkalian dua bilangan bulat. Perkalian dua bilangan bulat juga bilangan bulat. Lalu kemudian dijumlahkan, ini bilangan bulat, ini semua ini bilangan bulat. Kemudian ini B1, B2, karena B1 tidak sama dengan 0 dan B2 tidak sama dengan 0, maka ini juga B1 tidak sama dengan, karena karena A1 B2 tambah A2 B1 itu bilangan bulat ya. Oke. Dan B1 B2 itu, B1 kali B2 itu bilangan-bilangan bulat. Dan B1 B2 tidak sama dengan 0. Maka kesimpulannya A1 per B1 tambah A2 per B2 itu unsur di Q, bilangan real, bilangan rasional. Nah, kenapa B1 B2 B1 kali B2 tidak sama dengan 0? Karena B1-nya tidak 0, B2-nya tidak 0. Perkalian dua bilangan yang tidak 0 pasti tidak 0. Ya. Kemudian yang berikut, apakah memiliki sifat asosiatif? Apakah penjumlahan di Q itu memenuhi sifat asosiatif? Ya.
Mestinya jawabannya iya, karena ini jawaban alasan pertama karena himpunan bilangan rasional adalah bagian dari himpunan bilangan real dan dia pasti memenuhi sifat itu ya, diwariskan dari sifat asosiatif di himpunan bilangan real ya. Atau dengan alasan yang kedua, periksa ambil 3 bilangan rasional kemudian dijumlahkan, apakah penjumlahan bilangan rasional pertama ditambah dengan hasil jumlah bilangan rasional kedua dan ketiga itu apakah sama dengan bilangan hasil jumlah bilangan rasional pertama dan kedua dijumlahkan dengan bilangan rasional ketiga ya. Misalkan X-nya ya, misalkan X-nya sama dengan A1 per B1 ya, dalam Q Y sama dengan A2 per B2 Q dan Z sama dengan A3 per B3 juga di Q. Tanyanya apakah X tambah Y tambah Z sama dengan X tambah Y tambah Z. Nah, periksa. Ya, periksa ya. Kemudian yang ketiga, apakah di Q itu ada unsur identitas? Perhatikan ya, perhatikan. Ini biasa kita salah memahami ya, tidak terlalu cermat memahami. Jadi apakah di dalam Q itu ada unsur identitas? Kalau mengatakan iya, maka harus kita bisa tunjukkan apa itu yang menjadi unsur identitas dari Q. Ya, pertanyaannya. Jadi tertutup, ini sifat asosiatif, periksa. Kemudian yang ketiga, apakah? Ya, pertanyaan ketiga, apakah dalam Q itu, apakah dalam Q ada unsur identitas? Nah, kalau menjawab ada, kita harus mencari itu unsur apa yang merupakan unsur identitas dari Q. Ya. Oke. Coba saya mau bertanya itu, coba kalian jawab. Ada enggak unsur identitas di Q? Ada, Pak. Ada. Apa itu? Apa? 0 per bilangan bulat, Pak. 0 per? A per B dengan A itu 0. A per B dengan A itu sama dengan 0. 0 per bilangan bulat, apapun. 0 per 0 boleh? Kapten. Mungkin tidak. 0 per 0 boleh? Tidak. Hah?
0. Ya, Pak. Boleh enggak 0 per 0? Halo? Tidak, Pak. Tidak. Katanya 0 per bilangan bulat berapapun. Karena B tidak boleh 0. Ya, berarti tidak Dan berapapun terdefinisi. itu namanya. Tidak, Berarti Pak. tidak berapapun itu. Kan tadi katanya 0 per B berapapun. 0 per bilangan bulat berapapun bilangan bulatnya. Jadi saya tanya 0 per 0 boleh? Tidak. Tidak. Berarti tidak berapapun itu berarti. Karena ada yang tidak boleh itu 0 tidak boleh begitu ya. Jadi unsur nolnya apa? Unsur identitasnya apa maksudnya? Unsur identitasnya apa? Halo? Siapa yang mau jawab? Kenapa ini banyak keluar ini? Unsur identitasnya adalah ya, kalau misalnya misalkan ya, jadi pilih atau katanya di dalam Q itu ada unsur identitas. Unsur identitasnya apa? Ya, jawabannya iya. Katanya jawabannya iya. Jawabannya iya katanya ya. Yaitu apa? Katanya tadi 0 per B, 0 per B ya. Asalkan B itu tidak ya, oke. Ini 0 per B di Q. Ya. Sehingga bukan sehingga. Ya, bukan sehingga ini. Karena aduh. Karena apa? Karena A per B ya. Jika unsur di Q sembarang, maka A per B ditambah dengan 0 per B sama dengan apa? Ya. A per B. Sama dengan apa? A per B. A per B. Dari mana A per B? Dari mana dapatnya A per B? A per B tambah 0 per B sama dengan apa?
A per B, Pak. Dari mana dapat? Dari mana dapat A per B? Hmm? Dari mana dapat A per B? A per B tambah 0 per B. Kalau 1/2 tambah 1/3 sama dengan berapa? Halo? Halo, Pak. 1/2 tambah 1/3 sama dengan berapa? 6/6. Dari mana? Dari 2 5/6, Pak. 1 kali 2 tambah 3 kali Mama 1 kan per 2 kali 3. Kan definisinya ini, itu definisinya ini. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Definisinya. Definisi dalam real. Ini definisinya ini. Lihatlah ini. Definisinya. Ini definisinya ini. Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Jadi kalau begitu A per B tambah 0 per B sama dengan Sama berapa? dengan AB Sama dengan AB tambah 0B apa maksudnya AB itu? A kali B maksudnya, Pak. Kali B. Ya, Pak. Ini 0 tambah kali B 0 kali B sama dengan apa? 0. 0, Pak. Dibagi Bagi B kuadrat. Oke, 0 kali B. Bagi B, Pak. Oke. B Bagi B. kali B. B kuadrat, Oh, Pak. bagi B ya? Ya, Pak. Bagi B. Oke, bagi B. Ini sama dengan apa? A tambah 0 per B. Ini bagi B ya? Ya, Pak. B B kuadrat. B B kuadrat. B kuadrat. Oke. B kuadrat. Ini B Selanjutnya, kuadrat. Pak. A per B dikali per B. B kuadrat. Ini B kali B ya. Iya, Ini sama Pak. dengan AB tambah 0 per B kali B. Ini sama dengan A kali B dibagi dengan B kali B. B kali B. Ya. Oke. Ini sama dengan apa? Ya. Ini sama dengan A per B. Ini kita pinjam dulu ini. Per Ya, B. kita pinjam dulu ya. Nanti pengetahuan teori bilangan itu yang kita pakai ya. Bahwa ini adalah bilangan real yang memiliki nilai yang sama ya, memiliki nilai yang sama ya. Demikian juga 0 per B tambah A per B itu sama dengan ya B kali 0 tambah B kali A ya, kali B ya per B kali B. Nanti sama dengan ya sama dengan A per B juga nanti. Oke. Jadi kesimpulannya adalah ya 0 itu 0 per B, dan ini nanti kita akan tahu bahwa 0 per B sama dengan 0 ya, adalah unsur identitas dalam Q. Ya. Nanti yang berikut juga pertanyaannya apakah
apakah setiap unsur dalam Q memiliki inverse? Pertanyaannya. Ya. Atau pertanyaannya adalah, ya, kalau saya mempunyai X atau jika X di Q sembarang, apa unsur apa atau unsur apa yang menjadi inverse dari X? Ya, pertanyaannya. Nah, kalau misalnya kita punya X itu sama dengan A per B di Q, ya, apa inverse-nya? Oke. Ya, misalkan X itu sama dengan A per B di Q. Nah, pertanyaannya, apa ya, apa unsur atau apa bilangan, mana tadi, bilangan rasional apa yang menjadi inverse dari X? Oke, bilangan apa? Bilangan rasionalnya apa yang akan menjadi inverse dari X? Oke, misalnya misalnya 2/3 misalnya. Apa inverse-nya 2/3? Negatif 2/3. Hah? Inverse 2/3. 2/3 itu kan bilangan rasional, ya. Betul ya? Pertanyaannya, inverse dari 2/3 itu apa? Negatif 2/3. Ya, inverse dari 2/3 apa? 3/2. Ya? Negatif 2. Negatif 2/3. Negatif 2/3. Ya, mana? Negatif begini, negatif 2/3 gini. Ya, Pak. Apakah betul ini ada di Q? Betul ada di Q itu? Ada, Pak. Bagaimana caranya bisa ada di Q dia? Karena itu bisa diperoleh dari negatif 2/3. Karena negatif 2/3 ini bisa diperoleh dari negatif 2/3 ini 2/3 sama dengan negatif 2/3 atau
2 per negatif 3. Oke. Jadi ini bukan ini ya, bukan ini itu. Inverse-nya itu bukan ini itu. Tapi dengan pengetahuan kita itu yang betul adalah ya negatif 2 negatif 2 per 3 ya, atau ini bisa saya dengan 2 per negatif 3 boleh. Bukan negatif 2 per 3 karena ini tidak berbentuk, tidak memberikan bentuk A per B ya. Jadi unsur di Q itu bukan negatif A per B, bukan, tapi dia A per B, ini tidak ada ini. Oke. Nah, kalau begitu ini coba ya. Nah, sekarang misalkan X sama dengan A per B. Ini bilangan real, ya, bilangan rasional maksudnya. Ya. Nah, sekarang perhatikan bahwa ya. Perhatikan bahwa negatif 2 per 3 itu juga salah. Kenapa 2 per 3? Negatif mana tadi? Negatif A per B itu juga unsur di Q. Gitu ya. Ya, Pak. Kenapa? Karena negatif A itu bilangan bulat. Kenapa negatif A bilangan bulat? Karena A bilangan bulat. Negatif A itu adalah ya lawan dari A, itu di himpunan bilangan bulat, lawan dari A atau inverse dari A. Oke. Jadi ada A, ada negatif A kalau kita bicara bilangan bulat. Maka pastinya negatif A per B ini juga unsur Q. Sekarang ya. Kita jumlahkan dua-duanya. Ya, X tambah negatif A per B sama dengan A per B tambah negatif A per B. Nanti bisa kita pinjam cara di SD, nanti ini bisa A menjadi tambah negatif A dibagi dengan B, gitu ya. Ini sama dengan 0 per B. Ya, ini sama dengan 0, ini unsur identitas di Q. Kemudian negatif A per B tambah X sama dengan negatif A per B tambah A per B sama dengan negatif A tambah A dibagi B sama dengan juga 0 per B dengan 0. Ya. Jadi apa artinya? X inverse sama dengan negatif A per B, dan ini berlaku untuk setiap X di Q. Kesimpulannya bahwa setiap unsur di Q memiliki inverse. Oke.
Paham nggak ini yang saya maksud? Insya Allah paham, Pak. Paham ya? Paham, Oke. Pak. Oke, nanti kita coba latihan nanti. Ini saya boleh hapus. Karena di sini ini kadang terlalu logikanya itu enggak nyambung biasanya ya. Makanya saya coba itu ya. Oke, saya akan coba sedikit satu contoh lagi. Satu contoh yang sudah jam. Ya, contoh. Contoh yang berikut. Ini adalah contoh. Mana contoh yang keberapa ini? Contoh keempat ya. Oke. Ini contoh yang keempat ya. Saya mau coba ini. Perhatikan ya. Perhatikan yang sama. Ini cermat sekali. Ini himpunan. Kita punya himpunan bilangan bulat. Dengan operasi pengurangan. Operasi pengurangan ya. Operasi itu pengurangan ya. Kenapa? Karena hasil pengurangan dua bilangan bulat juga pasti bilangan bulat. Betul ya? Betul, Pak. Oke. Di himpunan bilangan asli dalam konteks kita pengertian operasi biner yang kita pelajari di video itu yang saya sudah berikan. Saya bahas di video. Itu juga merupakan pengurangan asalkan A-nya itu himpunan bilangan asli, kemudian B-nya itu himpunan bilangan bulat. Oke, boleh ya. Ya, jadi kalau misalkan ya saya mau sedikit ini, kalau punya misalnya A itu himpunan bilangan asli ya, dan B itu himpunan bilangan bulat, maka nanti kalau saya punya ini pengurangan ya, dari A cross A ke B juga merupakan operasi biner dalam A. Ya, ingat ya, operasi biner kita itu adalah pemetaan dari A cross A, operasi biner dalam A artinya pemetaan dari A cross A ke himpunan yang memuat A. Ya. Jadi himpunan ya, operasi ingat ya pembahasan kita tentang operasi biner. Operasi biner adalah pemetaan operasi biner dalam A itu artinya pemetaan dari A cross A ke dalam himpunan yang memuat A. Ya. A itu himpunan bilangan asli, B himpunan bilangan bulat. Jadi A itu memuat B itu memuat A. Maka kita punya pengurangan misalnya gini. Ya. Tapi ini kalau dibicara di sini operasinya nanti tidak tertutup. Kenapa? Karena ya 1 kurang 2 sama dengan berapa? 1 kurang 2 berapa? Negatif 1, Pak. Negatif 1, Pak. Negatif 1 ada di B? Ada. Ada. Apakah ada di A? Tidak, Pak. Tidak. Berarti dia tidak tertutup. Ya, karena ya kalau kita pilih 1 dengan 2, 1 kurang 2 itu bukan bilangan asli. Ini tidak tertutup. Oke, kita kembali ke sini. Jadi ini operasinya ini tertutup ini. Jadi A
dikurangi misalnya 1 kurang 2 negatif 1 masih bilangan bulat. Oke. Nah, oke. Nanti fokus saya di sini adalah fokus di contoh nomor 4 ini. Fokus saya adalah ada beberapa hal ya. Oke. Saya kembali kita bicara tentang operasi sendiri di sini. Oke, ini operasinya tertutup. Jadi operasinya tertutup. Oke, 1. Ya. Oke, ini operasinya tertutup. Oke, jadi dibahas ini. Apakah dia operasi ini apakah dia memiliki sifat asosiatif? Apakah operasi ini memenuhi sifat asosiatif? Oke. Apakah kalau kita memiliki A, B, C di himpunan bilangan bulat ya. Apakah kalau kita memiliki ya A kurang B kurang C sama dengan A kurang B kurang C untuk setiap A, B, C di APC bilangan bulat. Untuk setiap bilangan bulat ABC apa jawabannya? Saya mau tahu kalian punya jawaban. Jawabannya apa? Silakan. Siapa yang mau menjawab? Tidak ada yang mau menjawab? Apakah operasi pengurangan ini di himpunan bilangan bulat memenuhi sifat asosiatif? Ya, Pak. Ya atau tidak? Hah? Memenuhi? Siapa ini? Jawab. Tidak jelas. Oke, siapa yang menjawab ini? Halo? Halo? Masih ada orang di kelas? Masih, Pak. Kenapa tidak menjawab, saya tanya? Apakah ini berlaku untuk setiap bilangan bulat ABC, A kurang B, lalu dikurangi C? Apakah selalu sama dengan A kurang B kurang C itu untuk setiap ABC, bilangan bulat ABC? Jawabannya apa? Di Tidak, Pak.
Tidak, oke. Siapa yang menjawab ini? Ahmad Aming. Laudi Ahmad Aming Nur. Ya, betul. Hah? Siapa yang menjawab? Halo? Kenapa yang lain diam semua ini? Halo? Masih ada orang di kelas? Ya, Pak. Oke. Oke, siapa yang mau jawab pertanyaan saya? Mutmainah. Apakah ini berlaku untuk setiap bilangan bulat ABC? Kedengaran enggak suara saya? Jelas. Kedengaran atau tidak? Putus-putus. Oke, Putus-putus, Pak. putus ya. Siapa yang mendengar jelas? Coba si Rahman. Rahman Ya, mendengar Pak. jelas suara saya? Ya, Pak. Kedengaran jelas suara saya? Agak putus-putus, Pak. Agak putus-putus. Siapa yang Tunggu, saya jelas? kasih dulu jaringan. Yang kuat. Aldi Rimansyah Masyrikin. Ada? Wow. Wah, ini tidak ada ini kayaknya ini. Dia hanya pasang ini saja. Oke, Amelia Putri, ada? Halo? Wah, banyak yang tidak di kelas ini. Hanya pasang ini saja. Alvina Tabara. Aduh. Ini sepertinya saya bicara sendiri ini. Ini sudah meninggalkan kelas semua ini. Hanya Astuti Arsad. Ya, Pak. Oke. Atika Nirwana. Iya, Pak. Ini banyak yang meninggalkan kelas ini kelihatan ini. Hanya menyisakan itu HP-nya atau laptopnya. Dedi Amaludin. Ada? Dedi Amaludin ada? Halo? Iya, Pak. Ini Dedi Amaludin laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Pak. Kenapa suaranya perempuan? Evi Indriani Erman. Ada, Pak. Ada orangnya? Iya, Pak. Ini seperti saya hanya sendiri di kelas ini. Oke. Saya kembali pertanyaan saya ini. Ini kelihatan enggak yang saya tulis? Kelihatan, Pak. Oke. Tanpa Ini A kurang B kurang C.
apakah sama dengan A kurang B kurang C setiap bilangan bulat ABC? Apa jawabannya? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Tidak ya. Alasannya? Karena bila kita mengambil contoh langsung pada 3 bilangan bulat ABC, pada A kurang B dikurang C, itu tidak sama dengan A kurang B kurang C. Maksudnya apa? Maksud kamu apa? Madeswandiana. Ya, Pak. Kasih konkret alasan. Saya ingin alasan yang konkret. Coba dikonkretkan itu yang kamu pikirkan itu konkretkan. Jangan menyimpan pertanyaan. Ya, Pak. Misalkan Oke. A itu sama dengan 1, B sama dengan 2. Saya tulis ya. Dan A sama dengan 1, B sama dengan 2. Oke. C sama dengan 3. C sama dengan 3. Oke. A kurang B kurang C sama dengan apa? Berarti 1 kurang 2. Ya, kurang 3 begitu ya? Dikurang 3. Ya, terus? Ya, Pak. Terus 1 kurang 2 berarti? Negatif 1 ya? Dikurang 3 sama dengan? Negatif 4. Dengan? Negatif 4, Pak. Oke. Kalau ini A kurang B kurang C sama dengan berarti ini 1 kurang 2 kurang 3. Iya, gitu ya? Ya, Pak. Sama dengan 1 dikurang berapa? Negatif 1. Negatif 1. Iya. Betul? Iya, benar. Kurang negatif 1. Betul ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ini sama dengan berapa? 2. Oke. Ini konkretnya ini tuh. Oh, ya, Pak. Ini namanya alasan konkretnya. Ya, Pak. Paham, Pak. Ya? Ya, Pak. Paham ya? Ya. Karena ini tidak berlaku untuk setiap. Tunjukkan bahwa apa yang tidak berlaku. Cukup 3 bilangan. Sebenarnya kalau kamu ambil misalnya sini A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1. Iya, Pak, bisa. Ya, ini 0, 0. Di sebelah kiri min 1. Sebelah kanan 0 kurang, ini 0 kurang 1, ini min 1. 0 kurang min 1 kan 1. Di sebelah kiri min 1, di sebelah kanan 1. Itu tidak sama. Itu. Jadi, ya, ini tidak bersifat asosiatif. Oke. Itu pertama ya. Yang kedua ya. Jadi ini dengan alasan ini ya, cukup untuk membuktikan bahwa himpunan bilangan bulat dengan operasi pengurangan itu tidak atau bukan grup. Cukup dengan alasan ini ya. Ya, Pak. Dia tertutup tapi tidak memiliki sifat asosiatif. Cukup membuktikan, mengatakan bahwa ini bukanlah sebuah grup. Oke, tapi bukan itu intinya yang saya mau katakan ya. Kita lanjutkan ini ya. Ini kita pending dulu ini, yang kita pending ini ya. Kita lanjutkan yang tadi yang ini ya. Penjelasan yang ini kita bentar ya. Ya, kita lanjutkan yang nomor 4 ya. Atau ini kita hapus dulu sebentar, kita hapus dulu ini. Nanti sebentar kita angkat lagi. Ya.
Ya, karena ini pembahasan yang berikut ini akan lebih penting. Oke ya. Yang ketiga, yang berikut. Nah, apakah dalam dengan operasi ini ya tidak. Apakah ada bilangan bulat yang bertindak sebagai unsur identitas di dengan operasi pengurangan ini? Apakah ada bilangan bulat yang bertindak sebagai unsur identitas? Ya, pertanyaan berikut. Ya, pertanyaan berikut. Apakah dengan operasi kasih simbol saja lah. Kasih simbol di sini ya, Z. Operasi kurang dalam Z memiliki ya, apakah operasi kurang dalam Z itu bukan memiliki itu, atau menjadikan atau membuat Z itu memiliki unsur identitas Oke. Apakah operasi pengurangan dalam Z itu menjadikan dia memiliki unsur identitas? Oke. Saya perhatikan. Kalau kita punya himpunan bilangan bulat Z dengan operasi penjumlahan, apa unsur identitasnya? Halo? Halo, Pak. Unsur identitas kalau dengan operasi penjumlahan, himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, apa unsur identitasnya? 0. 0. Oke. 0 ya? Ya, Ya, Pak. Pak. Nah, sekarang kita ganti, operasinya diganti dengan kurang. Apakah Z masih memiliki unsur identitas? Masih, Pak. Masih, apa itu? Unsur identitasnya 0 juga, Pak. Oh, 0 juga. Oke. Sekarang kita lihat, apakah betul? Nah, jadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah betul? Apakah betul 0 itu dengan operasi pengurangan merupakan unsur identitas dalam Z? Nah, pertanyaannya itu sekarang. Nah, sekarang kita bagaimana ciri dari sebuah unsur identitas? Oke. Kalau dia unsur identitas, ya, kalau dia itu 0 itu sebagai unsur identitas, apa cirinya? Ya, apa cirinya kalau dia unsur identitas? 0 dioperasikan dengan A sama dengan A sama dengan A dioperasikan dengan 0. Itu berlaku untuk setiap A. Oke, coba. Apakah betul? Ya, jadi artinya kalau dia merupakan unsur identitas, maka harusnya pertanyaannya apakah betul 0 kurang A sama dengan A sama dengan A kurang 0 untuk setiap A di
Z. Nah, ini pertanyaannya. Jadi pertanyaan ini beruntun ini, sama semua ini. Jadi pertanyaan ini. Pertanyaan menanyakan ini sama artinya menanyakan ini itu. Apakah betul 0 kurang A sama dengan A sama dengan A kurang 0? Itu berlaku untuk setiap A. Siapa yang mau jawab? Ya Pak, ada Hah? Siapa mau jawab? nol bukan identitas untuk pengurangan. Katanya tadi 0 identitas untuk pengurangan. Ya. Kalau dia identitas pengurangan, apa jawabannya? Bukan ya? Bukan, Pak. Bukan, oke. 0 itu bukan. Karena kenapa? Karena apabila dioperasikan dengan bilangan tersebut, itu tidak menghasilkan bilangan itu sendiri. Siapa bilang? Siapa bilang begitu? Hah? Apakah betul kalau A kurang 0 sama dengan A sama dengan 0 kurang A itu salah? Salah ya? Salah? Salah apa benar? Hah? Mana Salah. suara? Salah. Kenapa salah? Kalau A kurang 0 sama dengan, ini kan benar ini, A kurang 0 sama dengan A. Tapi 0 kurang A tidak sama dengan A. Tapi ada sama dengan kurang apa? Oh, 0 kurang A tidak sama dengan A. Iya, Pak. Tapi salah kalau A-nya sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0, coba. A kurang 0 sama dengan 0 kurang 0 sama dengan 0 sama dengan A. 0 kurang A sama dengan 0 kurang 0 sama dengan 0 sama dengan A juga. Sama berarti. Berarti A kurang 0 sama dengan 0 kurang A. Sama dengan A. Sama dengan A. Betul loh? Iya, Pak. Iya, Pak. Terus kenapa kalian bilang salah? Itu tidak berlaku untuk semua bilangan bulat, Pak. Oke, tidak berlaku untuk semua bilangan bulat. Tidak Oke, ya, ini hanya berlaku untuk bilangan bulat, Pak. Ini hanya berlaku untuk 0. Oke. Sama dengan 0. Oke, kalau begitu berarti 0 itu bukan unsur identitas di Z ya, dengan operasi pengurangan. Ya, kalau 0 bukan berarti mungkin ada yang lain. Selain 0. Karena 0 kan tadi sudah gagal, jadi 0 itu gagal untuk menjadi unsur identitas. Ya. Apakah lalu kemudian karena 0 gagal menjadi unsur identitas, lalu kemudian kita mengatakan bahwa di Z itu dengan operasi pengurangan tidak ada unsur identitas. Begitukah? Paham tidak pertanyaan saya? Paham, Pak. Oke. Ini kan tadi kita sudah periksa. Tadi kan kita punya dugaan itu bahwa 0 itu dugaan kita 0 itu unsur identitas di Z dengan operasi pengurangan.
Tapi ternyata setelah kita periksa, ternyata nol itu bukan, gagal dia menjadi unsur identitas. Karena nol gagal untuk menjadi unsur identitas, apakah lalu kita menyimpulkan bahwa di Z itu tidak ada unsur identitas untuk operasinya operasi pengurangan? Jawabannya apa? Apa jawabannya? Tidak ada lagi. Hah? Paham enggak pertanyaan saya? Paham, Pak. Oke, apa jawabannya? Oke, saya tanya kalau begitu. Siapa yang menjawab ini? Siapa kan yang selalu menjawab? Saya Pak Rohimah, Rohimah, Pak. Siti Rohimah ini. Sepertinya kita berdua saja di kelas ya. Yang lain tidak punya suara. Ini kemana yang lain? Hadir, Pak. Oke. Pak. Nah, sekarang kita diskusi itu. Coba kalian itu pahami pertanyaan saya. Oke ya? Iya, Pak. Ada Iya, Rahman, ada Astuti Arsad. Siapa lagi yang mau buka? Ya, buka suara. Oke. Tadi kita punya Z itu himpunan bilangan bulat. Operasinya operasi pengurangan ya. Pertanyaan pertama adalah apakah ada unsur identitas di Z dengan operasi pengurangan? Tadi kita ada dugaan bahwa 0 itu unsur identitas. Ya, setelah kita periksa ternyata 0 itu gagal untuk menjadi unsur identitas. Lalu kesimpulannya sekarang, apakah sudah boleh kita menyimpulkan bahwa di dalam Z itu tidak ada unsur identitas untuk operasi ini? Jawabannya apa? Boleh atau tidak boleh? Boleh, Pak. Boleh. Kenapa boleh? Ada berapa banyak unsur di Z? Tidak terhingga, Pak. Tidak terhingga banyaknya. Padahal yang kita periksa baru satu. Bolehkah? Bolehkah kita periksa cuma satu, lalu kemudian menyimpulkan bahwa semua bukan unsur identitas? Boleh, Pak. Padahal yang kita periksa, boleh? Karena kita Yang kita periksa baru satu. Oh, iya, Pak. Kan baru satu yang kita periksa dan ternyata gagal. Tapi kita, paham yang saya maksud? Tapi kita mengambilnya secara acak. Tidak, tadi bukan mengambil secara acak tadi itu. Menduga. Oh, iya, memilih Pak. itu, bukan saya memilih 0 tadi itu. Seakan-akan 0 itu ada indikasi untuk menjadi ada ciri ya, ada dugaan dia sebagai unsur identitas, tetapi ternyata dia gagal. Nah, lalu kita mau mengatakan bahwa semua unsur di Z itu bukan unsur identitas. Boleh enggak seperti itu? Tidak, Pak. Tidak boleh. Iya, Pak. Karena baru satu. Berarti kita harus memeriksa juga yang lain. Semua unsur yang di Z itu kita harus periksa apakah dia unsur identitas atau bukan. Kalau tadi 0, perhatikan ya, perhatikan. Coba. Artinya apa? Itu kan kita mengatakan, dari kalau mengatakan, coba saya perhatikan. Supaya kalian punya cara berlogikanya itu bagus. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Tadi ini kan mengatakan dalam Z itu dengan operasi, ya oke, saya tinggalkan operasinya.
dengan dalam Z terdapat atau ini terdapat atau saya tulis ya logikanya saya mau ini terus supaya logikanya itu. Terdapat nah terdapat unsur identitas dalam Z. Nah, terdapat unsur identitas dalam Z. Ya, ini ada pernyataannya. Pernyataan ini P. Oke. Kalau ini dinegasikan, ya, apa negasinya? Ya. Negasi dari ini. Semua unsur di Z semua unsur di Z tidak memiliki unsur tidak memiliki identitas. semua unsur di Z Tidak. perbaiki. Ini terdapat unsur identitas dalam Z. Oke dia. Ini kalau begitu coba dibuat negasinya ini. Negasinya ini apa? Apa? Ini. Negasikan. Terdapat unsur identitas dalam Z. Negasikan coba. Semua unsur identitas dalam Z. Terdapat unsur identitas dalam Z. Kalau negasinya apa? Tidak terdapat unsur identitas dalam Z. Tidak terdapat unsur identitas tidak dan tidak, saya tulis tidak terdapat unsur identitas dalam Z ya, khususnya tadi dengan operasi pengurangan. Apa artinya ini? Tidak terdapat unsur identitas dalam Z. Artinya ini ekivalen dengan apa? Dengan ekivalen dengan apa? Pernyataan ini. Tidak ada unsur identitas di Z. Ya, ini sama dengan apa namanya ekivalennya, ekivalen dengan ini. Artinya, kalau mengatakan tidak terdapat unsur identitas dalam Z, Tidak ada unsur berarti semua identitas. Bukanlah unsur identitas. Semua unsur dalam Z tidak memiliki dalam Z-nya dalam Z bukanlah unsur identitas. Bukan unsur identitas. Semua. Nah, itu cara berpikirnya, itu cara berlogika. Semua unsur dalam Z bukan unsur identitas. Semua itu. Ya, Pak. Apa artinya semua? Semua itu berarti tidak satu pun. Mau 0, mau 1, mau 2, mau 3, min 1 dan seterusnya. Bukan. Iya, Pak. Nah, kalau begitu ini harus dibuktikan kalau misalnya di dalam Z itu tidak terdapat unsur identitas, ya? Iya, Pak. Maka harus ditunjukkan bahwa setiap X di Z, Ya, Pak. tidak ada yang memenuhi, ya. Jadi tidak ada yang memenuhi Unsur identitas. ya. Setiap unsur di Z
tidak ada Yang momen. tidak ada Y, ya, atau gini, setiap unsur X di Z, Ya. bentar ya, sebentar. Saya ngajar. Iya, iya. Saya masih mengajar ini. Iya. Oke. Jadi ini harus tunjukkan bahwa setiap, ini perhatikan ya, setiap X, ya, setiap X bukan, bentar lagi ya, setiap X bukan unsur identitas dalam Z. Nah, artinya apa? Ya, artinya perhatikan ya, perhatikan. Artinya setiap X di Z selalu ada Y di Z sedemikian sehingga X dioperasikan dengan Y tidak sama dengan X, ya, atau Y X tidak sama dengan Y. X, sama dengan X, ya. Kenapa? Karena kalau dia ada ini, kalau dia X ini unsur identitas, oh, Y ini Y maksudnya, ini Y, salah ini. Harusnya Y ya. Karena objek kita itu adalah X, Y, ini Y. Oke. X dioperasikan dengan Y, bukan Y, ya. Karena X itu nanti bukan unsur identitas. Y, sekarang tadi kita praktekkan ke tadi ya. Oke. Ini 0 ya. Ya. Ini kalau X-nya sama dengan 0. Ya, ini baru X sama dengan 0 ya. Ya, Pak. Nah, kita pilih apa? Kita pilih ya, Y-nya apa? Kita pilih Y-nya sama dengan 1, boleh. Ya. Jadi 0 kurang 1 ya. Sama dengan apa ini? Min 1. Min 1 tidak sama dengan 1. Ya. Ya, Pak. X. Jadi ini X kurang Y sama dengan 0 kurang 1. Ini sama dengan Y ya. Jadi X kurang Y tidak sama dengan Y. Ya sudah selesai. Ini enggak usah karena ini pakai atau. Enggak usah diperiksa yang satunya lagi. Oke? Oke. Oke, Pak. Nah ini untuk X sama dengan 0. Nah sekarang kalau X tidak sama dengan 0. Kalau X tidak sama dengan 0. Apa yang kita pilih? Pilih Y-nya apa? 1. Apa kita pilih Y-nya? Ya. Kita pilih Y-nya sama dengan
sama dengan 0 saja atau ya? Ya, Ya, Pak. Pak. X kurang Y sama dengan apa? X Bukan 0. kurang 0 sama dengan Bukan 0. sama dengan X. Ya, X ini tidak sama dengan 0. Ya, Pak. Ini sama dengan Y. Jadi X kurang Y tidak sama dengan Y. Oh, Ya. iya Pak. Iya Betul ya? Pak. Jadi kalau Ya, X-nya betul, sama Pak. dengan 0 kita pilih ini. Kalau X tidak sama dengan 0 kita pilih ini. Jadi kesimpulannya di Z dengan operasi pengurangan tidak ada unsur identitas. Dan itu kita sudah periksa semuanya ini itu. Karena kita mengatakan tidak ada. Ya. Oke ya. Jadi selanjutnya jangan bicara tentang inverse kalau unsur identitasnya sudah tidak ada. Tuh. Oke ya. Ya Pak. Oke, baik. Nanti coba nanti dieksplorasi tadi ya saya beri apa namanya latihan. Saya beri latihan untuk eksplorasi latihan. Kita punya himpunan N itu himpunan bilangan asli. Bilangan asli. Kemudian dilengkapi oleh atau dilengkapi dengan operasi perkalian. Perkalian biasa ya. Perkalian pada bilangan asli. Nah, tunjukkan bahwa dengan operasi ini, dengan operasi ini, N itu bukan grup. Ya. Petunjuknya carilah salah satu sifat yang tidak sifat grup yang tidak dipenuhi. Maksudnya apakah dia tidak tertutup, apakah tidak memenuhi sifat asosiatif, apakah tidak ada unsur identitas, apakah tidak semua apakah tidak semua unsurnya memiliki inverse. Nah, nanti ya. Kemudian apalagi nanti yang lain nanti bisa dibaca. Kalau yang grup itu enggak ada masalah ya, seperti misalnya nanti baca di buku rujukan. Sudah ya? Saya sudah kasih buku rujukan ya? Sudah ya? Di LMS ada enggak? Belum ada, Pak. Hah? Belum ada ya?
Oke, kayaknya sudah ada itu. Saya lupa ya. Saya lupa. Tapi perasaan sudah. Kemudian belum ada ya. Nanti saya tautkan di ini. Ya, coba ini dulu. Nanti ini kalau misalnya ada masalah, Ya, Pak. ada masalah, silakan dikemukakan di forum diskusi LMS ya, untuk kuliah Baik, kita hari Pak. ini ya. Ya, Pak. Oke. Baik, Pak. Nanti ini juga nanti saya pindahkan ke ini sebagai supaya kalian bisa dan di forum itu bisa menautkan file, bisa attachment file ini bisa. Oke, saya kira itu cukup dulu untuk kali ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan pembahasan yang berkaitan dengan sifat-sifat dasar atau beberapa sifat-sifat dasar yang ditemukan di dalam sebuah grup ya. Khususnya bahwa unsur identitas dalam sebuah grup itu adalah tunggal, lalu kemudian inverse dari setiap unsur itu, kalau setiap unsur punya inverse tunggal, tidak lebih dari satu. Kemudian di sana di dalam grup itu berlaku sifat pencoretan atau peniadaan. Oke. Ya, jadi beberapa hal yang penting adalah tadi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kalian harus memahami secara mendalam teori atau pengertian definisi dari grup secara rinci. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan ya, sudah jam 5 lewat. Insyaallah nanti kita lanjutkan Ya, pada Pak. pertemuan berikut. Ini catatan ini nanti saya kirimkan di LMS. Baik, Pak. kita Baik, Pak. ya. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Kalau tidak salah Pak, yang minggu lalu belum juga dikirim Pak catatannya. Oh ya kah? Iya Nanti Pak, saya belum. kirim. Oke, nanti saya coba kirim dua-duanya ya. Oke, Terima kasih oke. Pak. Oke, saya tutup ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.